Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Tegar Valentino dengan NIM akhir 067. Jadi, sekarang aku mau ngejelasin apa sih itu tentang psikologi komunitas gitu. Cuman untuk lebih spesifiknya lagi tentang wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Oh iya, apa sih itu komunitas? Jadi, komunitas kan kita sering dengar nih, cuman apa sih pengertiannya gitu. Menurut Wenger dalam Bosma et al. Tahun 2017, komunitas ialah suatu kumpulan orang yang memiliki kesamaan hobi atau masalah yang sama terhadap suatu topik. Kemudian melakukan interaksi secara terus-menerus untuk saling berbagi informasi, memperdalam pengetahuan, serta mengembangkan keahlian mereka bersama. Jadi oh ya, kita next dulu ya. Dari KBBI, pengertian komunitas itu sendiri merupakan suatu sekumpulan individu yang menetap dan saling berinteraksi pada suatu wilayah tertentu. Jadi pada intinya dari kedua pengertian ini, komunitas ini ialah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang emang mempunyai kesamaan, baik itu kesamaan hobi, kesamaan permasalahan, mungkin minat dan bakat, terus dan lain-lain. Kemudian melakukan interaksi yang intens gitu untuk memperdalam mungkin hubungan, pengetahuan, dan berbagi informasi satu sama lain gitu. Kayak misalkan ada satu orang nih yang permasalahannya tuh tentang tidur. Nah, permasalahannya lagi tuh ada satu orang lagi yang permasalahannya tidur juga gitu. Soal nggak bisa tidur nih, gimana ya cara ininya, cara mungkin kayak cara mengatasinya gitu. Nah, mereka sama-sama sharing gitu. Terus ada satu orang lagi ngikut, ada permasalahan tidur juga, terus satu orang terus sampai menjadi sekumpulan orang. Ya emang permasalahannya itu tidur dan mereka sering sharing soal apa ya, kayak mungkin lebih ke problem solvingnya tentang tidur itu sendiri gitu. Nah, kenapa sih psikologi komunitas ini penting? Nah, kita lihat ada mungkin ini apa ya bilangnya? Kayak bagian gitu, bukan bagian sih ya, kayak siklus gitu mungkin ya, atau kayak hal-hal yang saling keterkaitan antara manusia, sebagai makhluk sosial dan manusia yang memiliki keberagaman. Nah, manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, itulah kata-kata yang sering kita dengar ya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Saling membutuhkan, saling membantu, dan saling tolong-menolong. Ya, sama aja sih kayak saling membantu. Jadi gitu ya, manusia itu kita itu merupakan makhluk sosial yang emang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Kemudian manusia selain itu manusia juga punya keberagaman kan, baik itu ciri khas, sifat, mungkin gaya hidup dan lain-lain, suku, agama, ras, terus kebangsaan juga dan lain-lain ya. Nah, mungkin karena ini adanya kita nih makhluk sosial, tapi kan kita nggak sama kayak semua orang, kan kita beragam. Emang bisa ya bersatu? Emang ada ya jalan tengah untuk membersamai kebutuhan ini yang emang kebutuhan kita sebagai makhluk sosial dan kita juga beragam gitu. Ada nggak sih jalan tengahnya biar mereka saling lurus gitu, nggak yang kontrak kayak aku butuh dia sih tapi dia kok nggak mirip aku ya gitu, kok nggak sama kayak aku sifatnya. Nah, inilah perannya psikologi komunitas. Nah, untuk memberikan jalan tengah dari problematika ini, maka kita memerlukan adanya interaksi sosial. Nah, apa sih itu interaksi sosial, Kak? Nah, menurut KPPI itu sendiri, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis
antara perseorangan dan perseorangan, atau antara perseorangan dan kelompok, dan atau lagi antara kelompok dan kelompok. Jadi intinya tuh apa ya, kayak interaksi antar orang orang satu orang ke orang lain, atau satu orang ke suatu kelompok, atau suatu kelompok ke kelompok lain gitu. Nah, interaksi sosial ini terjadi karena adanya kesediaan bersama dalam menaati norma-norma sosial. Hal ini memberikan masyarakat kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat ataupun kepentingan antar anggota, sehingga tercapai keselarasan dan tingkat integrasi sosial tertentu. Nah, ini kan bener kan, yang menjadi jalan tengah antara keberagaman dan makhluk sosial adalah interaksi sosial. Karena dengan interaksi sosial ini, masyarakat tuh mampu mengelola perbedaan, baik itu perbedaan apapun itulah, sifat, agama, norma, ras, dan lain-lain, itu menjadi selaras dan memiliki tingkat integrasi sosial tertentu gitu. Terus juga ada yang namanya struktur sosial. Nah, menurut Tangi Rerung tahun 2018 dalam bahasa et al., struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai unsur sosial yang saling terhubung satu sama lain secara fungsional. Nah, menurut beliau ini, Tangi Rerung, itu struktur sosial itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, menurut stratifikasi sosial ini, beliau itu membaginya menjadi 3, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Ini tuh berdasarkan simbol atau nilai yang dianggap penting. Nah, kalau berdasarkan diferensiasi sosial, itu beliau membaginya menjadi 4, ada yang berkelompok, ada yang berdasarkan usia, gender, ras, ataupun agama gitu. Nah, oke, kemudian ada wajah komunitas. Masyarakat adalah ruang sosial yang terdiri dari individu-individu yang beragam, kemudian terbentuk melalui proses belajar dalam komunitasnya. Karakter komunitas mencerminkan nilai dan ajaran yang diterima serta dipraktikkan anggotanya ketika berinteraksi dalam struktur sosial. Karakter suatu komunitas banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai global yang cenderung lebih praktis dan mudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai lokal kerap dipandang lebih kaku karena terikat pada tradisi. Perbedaan inilah yang membentuk identitas komunitas berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kemudian untuk closing statement-nya, bukan closing statement sih, kayak kesimpulannya, komunitas mencerminkan karakter masyarakat yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai, dan norma dalam struktur sosial. Ia berfungsi sebagai ruang belajar dalam individu yang menginternalisasi cara berpikir, bertindak, serta memandang lingkungannya sesuai kepentingan bersama. Diferensiasi dan stratifikasi sosial menampilkan keberagaman peran, status, dan identitas dalam masyarakat. Namun, tetap dipersatukan oleh kesediaan untuk menaati norma serta menjaga keharmonisan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.